Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas rekomendasi saham atau analisis saham untuk hari ini dan besok ya, atau sampai dengan Jumat masih valid ya. Jadi hari ini Rabu sesi satu break ya, tanggal tanggal 13 Desember ya, hari Rabu ya. Jadi sampai dengan besok atau sampai Jumat lah ya, 1-2 hari ke depan masih valid ya. Ini bagian kedua. Bagian pertama saya sudah bahas 7 sahaman. Sebentar saya tampilkan catnya. Sebelumnya saya bahas PGEO, AMMN, BBB, TPIA, GZCO, Cuan, dan GJTL. Nah, kali ini saya akan bahas PAMG. Nah, kalau bicara PAMG ini memang agak menyebalkan ya. Candlenya itu dia satu hari hijau, satu hari merah, satu hari hijau. Ini kalau kita buy sekarang nanti besok merah lagi, ya bersilih berganti ya, hijau merah gitu. Tapi kalau saya sih nggak terlalu kaku dengan candle yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi tetap di trading range yang sudah saya berikan. Ini kan saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Uptrendnya sebenarnya masih cukup menarik ya. Walaupun MA20-nya masih di bawah ya, jauh di bawahnya. Harganya masih di atas MA20-nya. Dia masih berusaha untuk naik lagi ya. Berjuang untuk naik lagi. Eh, ini kalau kita lihat resisten terdekatnya di 86 ya. Kan dia kalau kita lihat ekor panjang ke atas, tapi kita jangan terlalu kaku. Ekor panjang ke atas bukan berarti dia nggak bisa naik lagi, enggak ya. Memang kadang-kadang setelah ekor panjang ke atas dia bisa koreksi. Tapi kita jangan kaku juga. Misalnya kalau sudah kena trailing stopnya atau stop lossnya, itu ternyata dia breakout, ya kalau mau buyback silakan ya seperti itu. Ya, Pak Sunar, saya buyback naik ke atas 78 kok. Sesi satu break kok ditutup di 77 ya gitu ya. Ya Anda pasang aja stop lossnya di 66 atau tengah-tengahnya di sini kalau kita lihat ada swing high-nya di 69. Jadi turun banyak 69, Anda jual dulu, terus turun di banyak 66, Anda jual dulu semuanya seperti itu ya. Jadi kita pakai acuan yang gampang aja, low atau swing low yang terdekatnya. Swing low yang sebelumnya di sini, kalau kita lihat di sini low yang sebelumnya ya, bukan swing low-nya. Ini low yang sebelumnya. Kalau swing low-nya di sini ya. Lo yang sebelumnya 2 hari yang lalu di sini dia di 65 ya, begitu ya. Jadi turun banyak 65 atau 66 ya lebih baik jual dulu semuanya karena dia akan kecenderungan turun lagi testing area supportnya yang di bawah sekitar 54 ya seperti itu ya. Mau buy on weakness boleh aja sekitar area mungkin 61 atau 66 lah ya seperti itu ya. 66 sampai 69. Jadi kalau dia turun di bawahnya 69 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Atau kalau nggak naik ke atas 78 kita buy ya. Yang mau buy silakan atau yang mau tambah lagi silakan. Breakout ke atas 86 boleh tambah lagi pas benar boleh. Target price berikutnya 96 dan 112. Ya. Memang 86 ini resisten yang kuat ya. Sebelumnya dia gagal, dia turunnya dalam banget ya. Bisa kembali ke 50-an ya. 54 di sini low-nya ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Jika dia berhasil breakout ke atas 86 kali ini ya. Mungkin nggak sampai eh, akhir minggu ini, mungkin minggu depannya dia breakout ke atas 86. Ya kita kalau mau buy high seller atau trading breakout silakan ya. Target price-nya masih tetap sama 96 dan 112 untuk PAMG. Apakah ada berita tertentu Pak Sunar untuk PAMG? Saya nggak tahu ya. Anda cek sendiri beritanya. Ya kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Sido. Nah, Sido ini cukup menarik ya. Memang dia cenderungan sebelumnya dia downtrend. Kalau kita lihat dari MA20-nya, ini sudah mulai sejak dari awal Desember dia sudah mulai bangkit ya. MA20-nya mengarah ke atas, jadi jangka pendeknya memang dia masih uptrendnya masih bagus karena MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Nah, ini sebelumnya saya sudah sebutkan kalau dia naik ke atas 560 kita boleh buy. Ya, mungkin ada yang tanya, lupa Sunar, katanya 560 ke atas boleh buy. Ternyata kalau penutupan sesi satu break tanggal 13 Desember hari ini dia turun di bawahnya 560 Pak Sunar. Sebenarnya masih cukup menarik ya. Anda pasang stop loss-nya ya di 520 lah. Ini ada swing low-nya yang terbentuk dari low-nya kemarin ya 520. Jadi kalau turun di bawahnya 520 untuk Sido lebih baik kurangi posisi. Kalau dia turun lagi di bawahnya mungkin di bawahnya 500 ya maksimum ya. Maka dia akan kecenderungan akan turun lagi ke 478. Jadi stop loss-nya pasang di 520 dan 500 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 560 atau high-nya hari ini di 565, Anda mau tambah lagi yang sudah punya boleh atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Breakout ke atasnya 575, high-nya dari 6 Desember dan 5 Desember di sini ya. Jadi kalau naik ke atas 575 mau tambah lagi average up boleh, target price berikutnya resistennya 600, 610, 655 dan 710. Resisten itu bukan berarti jual ya, jangan sampai salah paham. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 610 ya Anda mau tambah lagi silakan ya seperti itu ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya. Jadi kalau misalnya dia gagal, Anda bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 590 ya. Kalau turun banyak 590 ya Anda jual dulu sebagian, turun di banyak 575 Anda bisa jual dulu semuanya kalau mau ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk Sido. Berikutnya untuk MAPI ini masih cenderung lesu di bawah ya, jadi masih belum buy.
terus terang aja masih di bawah 1.745 untuk MAPI ini masih resiko dia bisa turun ke bawah. Kalaupun Anda mau spekulasi buy on weakness untuk MAPI, Anda bisa tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1690 ya. Ini sudah saya gambarkan ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat dia dari atas koreksi dia testing 1690. Selama dia masih bertahan di atasnya 1690, memang kadang-kadang kalau kita bicara mengenai support, itu seringkali supportnya sering ditembus, kemudian naik lagi, tembus lagi, naik lagi, tembus ke bawah lagi, naik lagi ya seperti itu ya. Konsolidasi ya, istilahnya seperti itu ya. Nah, kita juga sama. Kalau dia naik ke atas 1690, yang mau spekulasi buy on weakness boleh ya. Belinya bertahap aja. Naik ke atas 1745, tambah lagi. Kalau dia breakout naik ke atasnya 1815, tambah lagi boleh. Target price berikutnya di 1940. Nah, sebelumnya di sini dia dari 1690, dia breakout ke atas, dia 1940 dikasih ya. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kali ini juga dikasih juga. Kalau kita lihat mundur ke belakang ya, ini area 1690 itu adalah support psikologisnya ya. Jadi kalau masih di bawahnya itu menurut saya sih masih cenderung resiko ya. Dia bisa lower low lagi ya. Ada peluang untuk lower low lagi kalau dia masih di bawahnya 1690. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya CMRY ya. CMRY ini sebenarnya sudah saya em, sebutkan sebelumnya. Kalau nggak salah beberapa waktu videonya ada ya, tapi kok garisnya belum ya. Saya lupa, saya cek dulu. Apakah sudah pernah saya bahas ya untuk CMRY ya sebentar. Em, oh belum ya sepertinya ya. Tapi sudah ada alatnya ya untuk CMRY itu alatnya mulai dari kemarin ya 3990 ya. Oh sebenarnya mulai dari hari Senin ya. Oh sebentar, sebentar. Mulai dari hari Kamis sih ya. Nah, Kamis ini tanggal 7 Desember ya. Saya lihatnya 6 Desember ada 3820 ya. Oh, mulai 6 Desember ya. Sebentar saya lihat kan sharing chatnya ya. Jadi alatnya untuk CMRY ini sudah dikirimkan paling awal dia tanggal 6 Desember 2023. Ini jamnya jam 11.43 ya. Waktu itu buy on weakness ketika CMRY berhasil naik ke atas 3820. Kemudian hari Kamisnya dia kirim signal lagi average up, dia naik ke atas 3850 ya. Hari Jumatnya dia juga average up lagi. Jadi sempat average up tapi dia pullback, tapi kalau dia naik lagi ya dia akan kirimkan signal lagi ya seperti itu ya. Jadi fungsinya alert seperti itu, dia sifatnya real time ya. Jadi kalau begitu naik, Anda kalau lihat oh sudah ada signalnya, kita barusan buy ya seperti itu ya. Ini CMRI juga sama, ini hari Senin ada 3.900 average up, hari Selasa juga ada ya 3.990 ke atas average up. Tadi pagi 9.02 waktu Indonesia bagian barat ya. Ini ada signal juga average up CMRG kalau naik ke atas 4.050 ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini harga terakhir dia di 4.200 ya seperti itu ya. Jadi sukses ya. Em, Kalau yang berminat join untuk live alertnya ya silakan hubungin saya. Eh, Kalau misalnya masih belum siap ya Anda bisa pakai YouTube ya free ya atau Sunar Superseed juga free. Jadi nggak harus berbayar kok ya. Jadi Anda pakai YouTube aja sudah cukup juga asal rajin menonton, mencatat dan juga pasang automatic order ya. Nah, di sini sudah punya pasang stop loss-nya di 4.000. Ya, kalau mau buy on weakness di MA20-nya memang agak jauh ya. Ini kemungkinan bisa sampai 3.800-an ya kalau mau buy on weakness di sana ya. Jadi saya gambarkan area buy on weakness-nya ada dua. Kalau yang mau buy on weakness di 3.800-an ya, di sini saya kasih 3.800 saja atau di 4.000. Kalau dia turun di bawahnya 4.000 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Seperti itu ya. Nah, kalau yang mau buy high sell higher silakan. High-nya sampai dengan sesi satu break hari ini tanggal 13 Desember 2023 hari Rabu ya. Nah, itu high-nya hari ini dia di area sekitar 4250 high-nya ya. Jadi kalau dia naik ke atas 4250 yang sudah punya boleh average up tambah lagi atau tunggu sekalian breakout ke atasnya 4030 ya. Swing high-nya tanggal 16 Oktober 2023. Kalau dia naik ke atasnya 4250 ini masih ada peluang untuk target price berikutnya. Saya gambarkan area swing high-nya di sini 4550. Kemudian kalau naik lagi dia bisa naik sampai 4870. Itu untuk CMRI ya, Cimori ya. Cisarua Mountain Dairy ya, produknya Cimori ya. Jadi apakah boleh buy Pak Sunar untuk CMRY? Boleh ya. Anda boleh buy kalau dia naik ke atas 4250, Anda buy atau tambah lagi atau average up silakan atau mau langsung beli boleh juga. Tapi kalau takut, wah Pak Sunar jangan-jangan seperti sebelahnya ini eh, dia naik hijau tinggi kemudian dia turun ya. Ya kalau takut ya buy on weakness aja di 4.000 atau 3.800. Tapi kalau buy on weakness nggak dikasih, kita boleh buy high sell higher. Jadi jangan terlalu kaku. Misalnya di sini, oh di sini gagal Pak Sunar.
Oh, di sini kalau pas lihat ini loh gagal terus ya. Di sini juga naik tapi nggak sama lagi turun naik turun naik turun ya. Ya kita jangan terlalu kaku. Memang kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal. Kalau dia berhasil naik ke atas 4250 mau tambah lagi atau average up atau yang belum punya kalau buy silakan pakai price berikutnya di sekitar 4500 sampai 4550. Itu untuk CMRI ya. Cukup ya. Berikutnya KAEF ya. Ada apa Pak Sunar? Ini apakah sentimen dari maaf ya katanya gejala COVID itu mulai naik ya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia memang nggak seberapa dihitung secara detail ya. Jadi kelihatannya kasusnya nggak seberapa naik ya. Ini kalau kita lihat KAF ya, ini saya pakai acuan stop loss-nya kalau sudah buy ya atau sudah punya pakai acuan stop loss-nya 915. Ini sebenarnya MA20-nya mengarah ke atas ya, harganya masih di atasnya MA20-nya. Memang uptrend-nya untuk jangka pendeknya masih bagus. Tapi perlu diingat fluktuasinya tinggi ya. Jadi kalau mau buy langsung sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak atau tunggu buy weakness di 915 ya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 1025 untuk KEF yang mau tambah lagi silakan average up ya. Atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan ya. Jadi dia higher high Anda buy pakai pas berikutnya dia akan menguji resistennya sekitar 1180 sampai 1210. Kalau dia naik lagi ke atas 1810 maka target pas berikutnya saya sudah gambarkan di sini ya. Saya gambarkan di sini ya maksud saya. Ini saya gambarkan di 1300, kemudian berikutnya lagi di sini kurang lebih areanya sekitar 1400-an aja ya sih ya. Sebentar. Saya pakai acuan kurang lebih di area sekitar 1400 ini. Jadi berikutnya kalau seperti ini ya, 1300, 1400 ya. Ya berikutnya tinggal pakai lipatan 100 rupiah aja, 1500 kemudian 1600. Jadi garis-garis ini fungsinya untuk trading range-nya, support dan resistennya. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas selama uptrend-nya masih bagus, tahu dari mana Mas Untar? MA20-nya mengarah ke atas dan harganya di atas MA20-nya. Berarti masih bisa naik lagi. Kalau dia breakout kita tambah lagi average up ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini sebenarnya untuk KAEF ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 915 atau maksimum di swing low yang di sini ya 840, dia masih ada peluang untuk breakout lagi, higher high masih ada ya seperti itu. Memang fluktuasinya tinggi ya. Kalau misalnya Anda nggak berani, lebih baik pilih saham yang lainnya. Nanti daripada nyalahkan orang lain, Anda nyangkut ya, nanti dipikirin terus ya. Ya lebih baik pilih saham yang lainnya karena saya sudah ingatkan ini fluktuasinya tinggi ya seperti itu ya. Jadi kita kalau trading saham itu harus tahu ciri khasnya ya. Jadi jangan asal ikut-ikutan buy. Kalau fluktuasinya tinggi, kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya aja lebih bagus ya daripada memaksakan diri nanti rugi ya seperti itu ya. Eh, Cukup ya. Berikutnya SRTG. Jadi SRTG ini kalau sebentar saya gambarkan garisnya. Ini resistennya kurang lebih sekitar area 165 ya. Nah, support terdekatnya ini kalau kita perhatikan dari area di sini ya sebelumnya ya. Itu kurang lebih 1500-an ya, 1505. Kalau mau buy sekarang sebenarnya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. MA20-nya sudah mengarah ke atas tapi harganya masih testing area supportnya sekitar 1500 ya. Jadi kalau turun di banyak 1500 lebih baik jual dulu atau pakai acuan stop loss-nya 1475 ya. Turun di banyak 1475 jual dulu 50% atau jual semuanya boleh juga. Karena kalau turun di banyak 1475 dia bisa testing sampai 1405 di sini ya. Lumayan jauh ya 1475 ke 1405. Jadi Anda bisa kurangi posisi atau jual dulu semuanya. Nah, di sini yang belum punya yang mau buy langsung boleh ya. Karena ini dekat ya dengan area support 1500 tapi jangan terlalu banyak karena masih di banyak MA20-nya. Walaupun MA20-nya sudah mengarah ke atas. Nanti kalau dia berhasil high lagi, high-nya hari ini sampai sesi satu break tanggal 13 Desember 2023, dia high-nya di 1585. Jadi kalau naik ke atas 1585, yang mau buy atau buyback atau average up silakan, target price berikutnya 1645. Setelah 1645, target berikutnya 1740 ya. Kalau dia breakout lagi, maka target berikutnya dia akan menguji area swing high-nya kurang lebih sekitar area di sini, area resistennya 1805 ya. Jadi belinya bertahap aja. Memang ini kecenderungan masih mendatar lah, sideways tapi sideways-nya itu di jalur downtrend-nya. Makanya jangan terlalu agresif ya. Belinya bertahap aja, santai aja. Kalau dilihat secara momentum, stokastiknya ini masih mengarah ke bawah ya. Jadi masih belum golden cross. Kalau mau golden cross tunggu ya. Mungkin nanti setelah MA20-nya dipotong lagi ke atas, ini sudah golden cross ya. Kalau dipotong lagi ke atas, kemungkinan seperti itu. Ya. Tapi saya di sini fokusnya tetap ke price action-nya. Ini kalau kita lihat net buy asing masih lumayan naik ya seperti itu ya. Walaupun masih mendatar dalam beberapa hari terakhir ya. Ya kurang lebih cukup. Oke, satu hal lagi Tekim. Nah, Tekim ini kalau kita perhatikan dia masih turun ya. MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi kalau mau kita buy sekarang itu masih resiko ya.
Tapi ini sudah dekat dengan area support psikologisnya di sini ya, 6.800. Jadi kalau misalnya mau spekulasi buy on weakness, boleh aja pasang stop loss-nya 6.800, maksimum stop loss-nya 6.500. Tapi saran saya lebih baik tunggu aja kalau breakout ke atas MA20-nya atau paling nggak naik ke atas 7.500 ya untuk Tekim ini ya. Kalau masih di bawahnya 7.500 untuk Tekim itu masih resiko ya. Dia bisa pullback lagi ke 6.800 atau bahkan di bawahnya 6.800 sampai dengan 6.000-an bisa ya. Jadi banyak bertapa aja, santai aja, nyicil ya. Jadi high-nya hari ini kan sampai sesi 1 break 7150. Kalau Anda spekulasi buy, naik ke atas 7150, buy, naik ke atas 7.500, tambah lagi average up ya. Nah, di sini ada semacam checkpointnya, resisten minornya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 7825, dia naiknya bisa lumayan tinggi ya. Ini bisa ke 8.300. Kalau dia naik lagi ya kurang lebih sekitar 9.075. Kemudian naik lagi. Ini saya gambarkan target price-nya ya, resistennya. Setelah 9.600, kemudian berikutnya lagi di 10.375. Jadi saya jelaskan lagi, ini masih downtrend ya. Jangka pendeknya, walaupun dua candle sudah naik tinggi pas sunar hijaunya. Tapi kan MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Ini dia dua kali gagal testing MA20-nya ya. Jadi jangan terlalu agresif dulu. Belinya bertahap aja, santai aja. Kalau naik lagi, kita tambah lagi average up ya. Kalau yang belumnya ya buy high sell higher ya. Nah, asalkan jangan lupa pasang stop loss-nya di 6.800 dan 6.500. Itu posisi sekarang untuk Tekim ya. Kurang lebih cukup, ini totalnya sudah saya bahas 14 saham. Ini bagian kedua. 7 saham ya. 7 saham sebelumnya saya sudah bahas. Yang mau nonton silakan, linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Untuk bagian pertama, seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.